Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Helena Apriani selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selamat sore kepada rekan-rekan dari kelas 6C yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami berupa proposal ide karya cipta berbasis iptek, yaitu berupa aplikasi job finding. Sebelum memasuki materi yang akan kami jelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Jamaluddin, yang kedua ada Lia Novalianti, kemudian yang ketiga ada saya sendiri, Sandy Prianto. Nah, sebelum memasuki apa itu aplikasi job finding, saya akan menjelaskan latar belakang atau kondisi yang terjadi di Indonesia, yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami dan sampai saat ini belum bisa untuk diatasi oleh pemerintah nasional pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. Persoalan semakin rumit karena semakin tingginya angka pengangguran terbuka, maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang mungkin ditimbulkannya. Contohnya menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak politik, sosial, kemiskinan, dan pemborosan yang sangat luar biasa. Pengangguran dalam jangka panjang akan mempengaruhi kesejahteraan karena kurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu faktor penyebab adalah kurangnya koneksi yang membuat para pencari kerja kesulitan mencari lowongan yang sesuai kualifikasi masing-masing. Namun, terkadang informasi-informasi tersebut masih kurang tersampaikan dengan jelas. Tak jarang kita lihat banyak pihak yang tak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi saat ini untuk menyebarkan informasi palsu yang dapat merugikan banyak pihak. Di sini ada pengertian pengangguran menurut ahli. Yang pertama, menurut Sukirno 1994, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Kemudian menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan sesuatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Kemudian ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama menurut lama waktu kerja. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan telah berusaha mencari pekerjaan secara maksimal. Kemudian pengangguran setelah menganggur, yaitu yang disebabkan oleh tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan dan bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Kemudian yang ketiga ada pengangguran terselubung, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Kemudian jenis-jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya. Yang pertama ada pengangguran struktural, yaitu ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan dengan tenaga kerja yang tersedia berupa perubahan struktur permintaan penawaran dalam jangka panjang. Yang kedua ada pengangguran siklikal, yaitu naik turunnya aktivitas atau keadaan perekonomian suatu negara yang mengalami masa pertumbuhan atau mengalami penurunan bahan depresi. Ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran disebabkan oleh perubahan permintaan terhadap tenaga kerja yang sifatnya berkala. Pengangguran ini biasanya terjadi pada tenaga kerja paruh waktu. Kemudian yang keempat ada pengangguran friksional, yaitu pergantian pekerjaan atau pergeseran tenaga kerja atau perpindahan dari jenis pekerjaan tertentu ke jenis pekerjaan yang lain. Kemudian ada pengertian aplikasi. Menurut Jogianto tahun 2005, aplikasi merupakan penggunaan dalam suatu komputer atau
instruksi atau instruction atau pernyataan atau statement yang disusun dan demikian rupa hingga komputer dapat memproses input menjadi output. Kemudian ada Noviansyah dan Eka tahun 2008. Untuk mereka, aplikasi adalah penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi suatu pokok pembahasan. Aplikasi juga diartikan sebuah program komputer yang dibuat untuk mendorong atau menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jamaluddin. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah kerja. Wiltshire pada 2016 mendefinisikan kerja atau pekerja sebagai konsep yang dinamis dengan berbagai sinonim dan definisi. Pertama, pekerja mengacu pada pentingnya suatu aktivitas, waktu, dan tenaga yang dihabiskan, serta imbalan yang diperoleh. Yang kedua, pekerjaan merupakan suatu rangkaian keterampilan dan kompetensi tertentu yang harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, pekerjaan adalah sebuah cara untuk mempertahankan kedudukan daripada sekedar mencari nafkah. Yang keempat, pekerjaan adalah kegiatan sosial di mana individu atau kelompok menempatkan upaya selama waktu dan ruang waktu tertentu. Kadang-kadang dengan mengharapkan pengerjaan moneter atau dalam bentuk lain, atau tanpa mengharapkan imbalan tetapi dengan rasa kewajiban kepada orang lain. Selanjutnya ada summary. Kurangnya koneksi yang membuat para pekerja kesulitan dalam mencari lowongan yang sesuai dengan kualifikasi masing-masing. Namun terkadang informasi-informasi tersebut masih kurang tersampaikan dengan jelas. Tak jarang kita lihat banyak pihak tak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi saat ini untuk menyebar informasi palsu yang merugikan pihak terlibat. Dengan banyaknya hal yang tak terduga ini, kami mencoba memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Aplikasi Job Finding merupakan rangkaian aplikasi berbasis Android dan website yang bertujuan menghubungkan para calon mencari kerja dengan pihak perusahaan yang menyediakan lowongan pekerjaan. Solusi pengembangan. Tujuan diciptakannya aplikasi ini yaitu untuk menghubungkan para pencari kerja dengan pihak perusahaan yang menyediakan lowongan pekerjaan. Para pengguna juga dapat langsung mengirimkan resume menggunakan aplikasi sehingga akan langsung tersampaikan pada pihak pembuka lowongan. Dengan demikian, para pengguna dapat lebih mudah menjangkau lowongan pekerjaan yang sudah ada. Manfaat program. Aplikasi ini merupakan tantangan bagi hadirnya era digitalisasi, sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam menemukan pekerjaan impian mereka. Tentunya kami berharap aplikasi ini dapat digunakan sebaik mungkin dalam penyebaran informasi lowongan kerja dan menciptakan hubungan harmonis antara kedua belah pihak yang terlibat agar saling menguntungkan, serta menjadikan Job Finding sebagai aplikasi yang diminati dalam pencarian pekerjaan dan karyawan. Dan apa itu Job Finding? Job Finding adalah sebuah aplikasi untuk mencari pekerjaan. Ini adalah desain aplikasi dan juga logo dari Job Finding. Implementasi, sign up atau login. Baik calon pencari kerja maupun pencari karyawan melakukan pendaftaran akun pada aplikasi Job Finding untuk bisa mengakses dan memanfaatkan aplikasi tersebut. Di laman awal akan terdapat pilihan login atau buat akun seperti gambar yang terdapat di sebelah kiri. Baik, itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua ada menu Home Access, di mana di dalam laman akses disediakan beberapa menu yang akan memudahkan mengakses lowongan kerja yang diinginkan, melakukan penelusuran lowongan, menandai pekerjaan favorit yang diinginkan, serta mengakses halaman profil dan resume. Yang ketiga ada menu profil dan resume.
Laman ini bertujuan untuk menampilkan profil pengguna serta mengubah profil sesuai kualifikasi yang diinginkan. Di aplikasi job finding ini ada menu jobs. Pada laman jobs, pengguna dapat melihat lowongan pekerjaan yang di-apply, apakah resume yang dikirimkan diterima atau tidak oleh sebuah perusahaannya. Yang terakhir ada menu setting. Pada laman setting ini dapat dilihat tampilan pengaturan untuk akun, notifikasi, dan bantuan lainnya. Tersedia juga tombol logout untuk mengeluarkan akun dari perangkat. Nah, jadi kesimpulan dari aplikasi yang kita buat job finding ini, yang pertama itu permasalahan di dalam masyarakat yaitu masih mengalami kesusahan dalam mencari pekerjaan. Yang kedua, FindJob merupakan salah satu solusi yang kami ciptakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, penggunaan FindJob akan mendapatkan transparansi mengenai penerapan yang ada sehingga membuat pengguna akan merasa lebih nyaman. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami tentang aplikasi penggunaan job finding.